Oke, shalom adik-adik. Shalom. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, kakak mewakili guru-guru sekolah minggu yang lainnya. Kakak mengucapkan selamat tahun baru di 2021 ini. Semoga apa yang belum adik-adik capai di tahun 2020 bisa adik-adik capai di tahun 2021 ini. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Sebelum itu kita nyanyikan pujian yang mengatakan Mars Sekolah Minggu. oke adik-adik, kita mulai ya. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kakak ajak adik-adik semua untuk saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang mengatakan Bapakku datang padamu. Setiap bait yang ada di dalam pujian yang kita nyanyikan pada saat ini, kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Kita undang Roh Kudus Tuhan di dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian ini dengan segenap hati kita. Mari kita katakan, Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah
hati kita. Kakak mimpin kita dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, sungguh kami berterima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang Kau berikan begitu luar biasa kepada kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan karena kami bisa memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan walaupun secara online, tetapi kami percaya Tuhan juga hadir dalam hidup kami. Engkau pakailah kami semua Tuhan, Engkau pimpinlah kami semua Tuhan, Engkau berkatilah ibadah ini berjalan dari awal hingga berakhirnya Tuhan. Dan setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan, kiranya itu bisa menjadi berkat dalam hidup kami dan selalu ada terobosan baru yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan satu pujian seperti wanita. berbicara tentang apa ya cerita kita hari ini. Nah, terlebih dahulu kita sebelum masuk firman Tuhan, mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan pada hari ini boleh menyertai setiap adik-adik kami dan setiap guru-guru sekolah minggu yang terlibat dalam pelayanan. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dari Tuhan yang terus memberikan kehidupan sampai hari ini ya Bapak. Tuhan, pada hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau online, kami tetap beribadah kepada Engkau ya Bapak. Berkati hamba-Mu yang akan bercerita, pakai hamba-Mu supaya anak-anak-Mu boleh mendengar dengan baik dan menjadi panutan bagi banyak orang ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk firman Tuhan ini di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Nah, kakak mau cerita sedikit dulu adik. Kira-kira apa sih cerita hari ini? Nah, pada suatu hari adik di Yerusalem, tepatnya di Bait Allah adik, ada seorang anak yang begitu cerdas, yang begitu pintar, dan dia memiliki hikmat dan kepintaran yang di luar rata-rata anak-anak di sana ya adik. Nah, pada suatu hari adik, di sana ada satu guru ahli agama. Nah, di situ dia bertanya dan berbincang, berdiskusi pada semua orang di sana adik. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh anak satu ini adik. Nah, kira-kira siapa itu anaknya? Nah, kita baca Alkitab dulu. Kita buka Alkitab di Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran dan akan kecerdasan mereka dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira yang tadi pas awal kakak cerita itu menunjukkan kepada siapa adik? Nah, itu menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu, yaitu zaman dimana kehidupan Yesus. Nah, pada waktu zaman dahulu, yaitu kehidupan Yesus, nah di ahli Taurat membuat suatu peraturan dalam peribadahan dalam peribadahan mereka adik. Nah, pada waktu itu umat-umat beragama pada waktu itu setahun harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah adik. Nah, ibadah apa saja sih yang harus mereka ikuti adik? Nah, pertama adalah ibadah perayaan ulang tahun, dan yang kedua adalah perayaan 7 minggu, dan ketiga adalah perayaan di mana itu memperingati hari Paskah adik. Nah, mereka dari Galilea harus pergi ke Yerusalem untuk beribadah pada hari tersebut. Nah, itu adalah peraturan yang dibuat oleh ahli Taurat pada zaman itu. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus masih berumur 12 tahun. Nah, di sini juga ada peraturannya adik-adik. Anak yang dibawa
Anak yang berumur 13 tahun itu disebut sebagai anak Taurat adik-adik. Nah, yang di bawah 12 tahun itu harus wajib ikut bersama orang tuanya pergi ke Yerusalem untuk merayakan peribadahan mereka adik-adik. Nah, ketika sudah berumur 13 tahun, anak tersebut menjadi anak Taurat. Itu dia harus belajar Alkitab, belajar Taurat, dan mengikuti setiap peribadahan yang ada adik-adik. Nah, adik-adik, pada waktu itu adik-adik di Yerusalem itu pas hari raya, di sana ada suatu peribadahan adik-adik. Nah, di sana ada guru agama, ahli Taurat. Nah, di sana dia melakukan khotbah adik-adik ya, seperti itu. Nah, di sana adik-adik ada ahli Taurat ini bertanya kepada setiap orang yang berada di sana adik-adik. Nah, dengan baiknya si Yesus ini dengan umur 12 tahun ini adik-adik, dia menjawab semua pertanyaan adik-adik, dan dia boleh menjawab dengan hikmat daripada Tuhan. Nah, di sini adik-adik, semua orang itu melihatnya dan mengira ini adalah anak siapa. Kenapa begitu pintar dan bijaksana dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh para ahli agama atau ahli Taurat adik-adik. Nah, di sini adik-adik, kita lihat di Alkitab kembali. Di sini dia menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu masih berumur 12 tahun. Nah, ketika masih berumur 12 tahun, kalau sudah begitu berhikmat dan cerdas, itu benar-benar sangat dikagumi oleh banyak orang yang adik-adik. Nah, ketika itu adik-adik, ketika mereka perjalanan pulang untuk ke Galilea, nah mereka kan berombongan ya adik-adik ke sana untuk merayakan ibadah adik-adik. Nah, ketika itu Tuhan Yesus tidak mengikut mereka pulang, tapi Yesus tetap tinggal di dalam Bait Allah di Yerusalem adik-adik. Nah, ketika satu hari perjalanan adik-adik, orang tuanya pergi keluar kota, yaitu udah seharian. Nah, ia mencari anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Nah, dia mencari dan menanya kawan-kawan temannya, bertanya keluarganya, tapi keluarga tersebut tidak melihatnya adik. Kemudian orang tua ini memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Nah, kira-kira adik, siapa sih orang tuanya Yesus ini adik? Nah, orang tua Yesus itu adalah siapa? Yaitu Maria dan Yusuf. Nah, mereka kembali ke Yerusalem dan mencari Tuhan Yesus. Satu hari mencari Tuhan Yesus tidak ketemu. Tetapi ketika hari ketiga, ia menjumpai Tuhan Yesus di dalam Bait Allah dan berbicara dengan para guru-guru agama dan ahli Taurat adik-adik. Nah, di sini coba kita melihat di ayat 46. Nah, di sini ceritanya adik-adik. Mereka bacakan, sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. 47. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, di sini adik-adik, di Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sangat cerdas dan suka bergaul dengan ahli Taurat atau guru-guru agama. Nah, di sini adik-adik, semakin besar Tuhan Yesus, maka semakin berhikmatlah dia. Nah, di sini kita lanjut, kita lihat di ayat 48. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Nah, di sini adik-adik, artinya bahwa Tuhan Yesus itu sangat rindu kepada rumah bapaknya adik-adik, sehingga dia tidak ingin ikut pulang ke rumah orang tuanya adik-adik. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sangat suka bergaul dengan ahli-ahli agama atau ahli-ahli Taurat untuk semakin dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kalau kita semakin dekat kepada Tuhan, maka kita akan bertambah hikmat adik-adik, dan kita juga akan menjadi bijaksana dalam membuat suatu keputusan. Nah, ketika orang tua bertanya demikian adik-adik, apa sih yang Tuhan Yesus jawab adik-adik kepada orang tuanya? Nah, yang Tuhan Yesus jawab adalah di ayat 49. Jawabnya kepada mereka,
mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Nah, di sini adik-adik menunjukkan bahwa Tuhan Yesus pasti ada di rumah Bapaknya, adik-adik. Kalaupun dia tidak ada di rumah, pasti dia akan datang ke bait Allah untuk bergaul dengan ahli-ahli Taurat dan ahli-ahli agama. Nah, adik-adik, di sini juga kita lihat di ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan mereka. Lalu ia pulang bersama-sama ke Nazaret dan ia hidup tetap dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Nah, di sini adik-adik kita dapat melihat adik-adik bahwa setiap orang yang berjalan bersama Tuhan pasti memiliki suatu hikmat dan memiliki suatu kebijaksanaan dalam membuat suatu keputusan, adik-adik. Seperti Alkitab ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus berumur 12 tahun saja sudah memiliki kecerdasan dan hikmat yang luar biasa, adik-adik. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Coba kita terus belajar Alkitab, kita terus renungkan Alkitab, kita terus baca Alkitab, supaya kita memiliki hikmat dan bijaksana daripada Tuhan. Nah, adik-adik, misalnya adik-adik, kalau adik-adik memiliki ulangan yang nilainya jelek, nah adik-adik jangan sedih, adik-adik. Adik-adik harus terus belajar, adik-adik. Seperti Tuhan Yesus berumur 12 tahun sudah belajar dari kecil sampai dia besar, sehingga bertambah hikmatnya dan bijaksananya. Nah, adik-adik kalau dapat nilai jelek jangan sedih, nilaiku jelek, sedih gitu ya. Jangan iri kepada orang lain, tapi adik-adik harus belajar lagi, adik-adik. Kalau kita dapat nilai jelek, kita harus terus belajar lagi, adik, supaya kita boleh pintar, ya adik-adik. Seperti contohnya, kalau orang yang tidak belajar bisa dapat nilai tinggi, adik-adik? Tidak bisa kan? Orang yang bisa mendapat nilai tinggi itu karena dia usahanya dalam belajar. Nah, begitu juga dengan adik-adik, jangan minder terhadap nilai sendiri. Nilai adik-adik boleh rendah, tapi hasil kerja sendiri itu harus dibanggakan. Jangan bangga dengan hasil yang nilai tinggi tapi hasil nyontek. Nah, itu sangat tidak baik buat adik-adik. Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang belajar dari usia 12 tahun sampai besar. Nah, sehingga dia memiliki suatu hikmat dan kecerdasan yang diberikan Tuhan. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita belajar bahwa Tuhan Yesus memiliki hikmat. Tuhan berhikmat. Nah, sehingga kita harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap firman yang telah kami dengar. Bila setiap adik-adik kami Tuhan boleh mendengar dan boleh memahami arti dari Alkitab ini, Bapa. Kami bersyukur untuk seperti Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kami, supaya kami terus belajar di usia dini kami terus berkarya dalam Engkau, dan kami Tuhan terus belajar Taurat kepada Engkau, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk firman ini. Bila firman ini terus bertumbuh dalam hati kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, kita juga akan masuk ke ayat hafalan. Kita melihat di Yosua pasal 1 ayat 8b. Yosua pasal 1 ayat 8b. Kita bacakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Ulanginya, Yosua pasal 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab ini menjelaskan bahwa kita harus terus belajar Alkitab, adik-adik. Kita harus terus belajar. Kita mendalami Alkitab, supaya kita dapat memberikan contoh bagi banyak orang. Dan kita harus memegang setiap ayat-ayat yang menurut kita itu baik untuk sebagai penguat dalam hidup kita. Nah, seperti di sini mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini.
Artinya kita harus terus mengingat, merenungkan, mau di pagi hari, mau di siang hari, mau di malam hari, sebelum tidur, sesudah bangun, kita harus tetap mengingat Taurat ini, yaitu Alkitab. Kita harus terus belajar dan terus belajar supaya kita boleh bertambah hikmat dan bijaksananya. Demikianlah ayat hafalan hari ini. Bila Tuhan terus memberkati kita semua. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu mari kita berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.